Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayan Setiadi dari SD Negeri 7 Muntok, Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya adalah seorang mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 angkatan 1 di Universitas Al Muslim Aceh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mau bertukar pikiran, sharing informasi, menggali berbagai informasi dari seorang guru senior teman sejawat saya, yaitu Ibu Ana Mawada. Ya. Apa kabar Bu Ana Mawada? Alhamdulillah baik Pak Yayan. Gimana kabar Pak Yayan juga? Alhamdulillah sehat. Syukur alhamdulillah. Iya. Terima kasih atas waktu yang sudah Ibu berikan pada saya pada hari ini. Izinkan saya untuk melakukan wawancara atau sharing informasi tentang masalah yang telah saya identifikasi sebelumnya di kelas saya. Iya, siap Pak, siap. Yang pertama Bu, gini ya, sering kita dapati bahwa siswa kita di kelas itu minat, konsentrasi, dan motivasi belajarnya rendah. Menurut Ibu, apa latar utama yang penyebab permasalahan tersebut terjadi? Baik Pak Yayan. Kalau saya amati, saya sebagai guru di kelas, saya kan kelas 6 ya Pak ya. Itu kalau saya di kelas 6 itu ketika murid-murid kita itu yang kebanyakan dari tahun ke tahun ya terkadang sih lebih mendominasi ya. Masih kurang semangat belajar, kayaknya itu motivasi belajar itu masih rendah gitu. Itu sepertinya diakibatkan karena jujur ya selama ini kompetensi guru itu guru banyak juga yang tidak meningkatkan pengetahuannya, itu salah satunya karena guru hanya menggunakan satu model saja. Misalnya ya mohon maaf selama ini saya juga di lapangan juga terkadang juga saya juga menggunakan metode ceramah Pak, jujur saja. Jadi ketika saya mungkin di supervisi aja kali saya menggunakan model-model tertentu ya. Jadi memang siswa itu kita selama ini juga ya bertolak dari kurikulum Merdeka Belajar ini juga ya siswa sekarang alhamdulillah, tapi kita masih belum menggali untuk yang kelas 6 ini. Kalau di kelas tinggi khususnya masih ada mereka masih malu-malu menjawab soal, kemudian masih malu mengeluarkan pendapat pada saat diskusi. Jadi memang real di lapangan situ ya, karena itu tadi kita tidak memberdayakan siswa kalau menurut saya. Kita tidak berpihak kepada siswa kebanyakan guru-gurunya. Jadi seperti itu Pak, pemahaman kita masih rendah untuk pemahaman seperti itu. Jadi kita harus banyak belajar lagi sih. Saya pribadi juga seperti itu Pak di lapangan. Jadi sumber utamanya dari kita ya Bu sebagai ya, kebanyakan harus berani, harus bisa bagaimana meningkatkan minat, konsentrasi. Ya, guru harus banyak belajar. Guru harus banyak belajar karena selama ini kan banyak juga teacher center ya, berpusat kepada guru kebanyakan saat ini. Kalau baru-baru ini aja semenjak kurikulum Merdeka kayaknya kita baru sosialisasi, mereka aplikasi ya, implementasinya di lapangan ya mungkin baru di kelas 1 dan kelas 4. Apalagi kalau sekolah kita kan belum sekolah penggerak ya Pak ya. Jadi kalau kita pemahaman itu juga masih yang diutus juga itu kebanyakan ya hanya guru mapel, kemudian juga guru kelas 1 dan kelas 4. Mungkin penerapan di lapangan karena kita masih menggunakan metode yang lama, kalau menurut saya seperti itu. Ya. Lanjutnya Bu, kita sering juga temui di kelas minat baca anak masih rendah. Kemudian saat membaca nyaring, ada siswa yang belum sepenuhnya memahami bagaimana teknik membaca. Dia belum mengenal tanda baca. Seharusnya titik terus dilanjutkan, terus dibaca, lanjut terus. Itu ya Pak ya, kalau saya pikir itu adalah kurangnya minat anak itu ya, kemampuan literasi di kelas juga masih belum diberdayakan juga. Kendati pun jujur saja pemerintah sudah menggerakkan program literasi nasional juga, kita juga sebagai guru terkadang saya juga di kelas jujur saja Pak ya, masih juga kadang anak yang walaupun kelas 6 itu minat bacanya masih rendah. Kemudian juga intinya setiap sekolah itu terkadang memang minat baca rendah karena tidak memanfaatkan jam kosong, kemudian tidak memanfaatkan juga perpustakaan juga tidak diberdayakan dengan maksimal. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi dari gurunya juga itu salah satu juga Pak, dari gurunya juga kalau menurut saya. Jadi guru itu harus lebih
mau mengeksplorasi diri, menambah pengetahuan dia gitu, supaya anak ini gimana dia menghadapi situasi karakteristik siswa di kelas itu seperti apa, dia membangun supaya bekerja sama-sama siswa, yang berpihak pada siswa gitu, seperti itu. Jadi masih kurang sih kalau menurut saya, kemampuan saya sendiri juga masih kurang Pak, masih mau belajar lagi insyaallah. Di kelas biasanya kita mempunyai pojok baca, Bu. Iya Iya, ada. ada. Jadi pojok baca tuh menurut Ibu harusnya kita buat kayak mana rupanya, misalnya Ini desainnya gitu. pengalaman saya Pak ya, pengalaman saya itu ketika saya memanfaatkan pojok baca, memang sudah ada pojok baca. Saya juga memberdayakan juga siswa itu, ayo anak-anak kita bersama-sama, kesepakatan di kelas itu saya terapkan bahwa hari ini kemana anak-anak, kalau kita mau buat pojok baca silakan, ibu punya bahannya, kalian sendiri bereksplorasi ya, kalian sendiri menata pojok bacanya gitu kan. Kemudian dari buku kita bekerja sama juga dengan kepala sekolah tentunya ya Pak ya, dengan pengelola perpustakaan untuk menambah perbendaharaan buku-buku yang ada di pojok baca. Jadi sehingga ketika buku itu bervariasi, anak-anak juga nggak terlalu bosan gitu. Salah satu mungkin itu juga yang harus, gurunya juga yang harus memberdayakan siswanya, kalau menurut saya seperti itu. Iya. Oke, Bu. Nah ini yang sering sekali kita jumpai adalah pada waktu pelajaran matematika. Kayaknya menakutkan Sepertinya ya. menjadi momok ya bagi Iya, siswa. dari jangan itu waktu kita SD pun Iya, juga saya benar. seperti itu, sampai SMA pun Sampai juga sekarang mengubah mindset bahwa matematika ISPA itu agak susah ya, Bu. benar sekali Pak, memang. Tapi susah bukan berarti kita tidak bisa melakukannya, Bu. Iya. Maksudnya kita merubah mindset itu. Jadi menurut Ibu, bagaimana sih cara membuat siswa lebih memahami konsep matematika? Umpamanya konsep dasar operasi hitung matematika ini yang perlu diperkuat dulu yang pertama kali. Pemahaman konsep kontekstualnya Ya. ya. Kalau saya pikir ya, karena jujur saja di lapangan ya memang sering terjadi seperti itu realnya. Nih karena guru juga harus pintar-pintar, seorang guru itu memilih metode yang seperti apa ketika dia menerapkan atau materinya tentang operasi hitung bilangan, kemudian juga bangun ruang, kemudian jadi si guru itu yang harus bisa menentukan, oh kalau saya mengenalkan metode ini, ketika metode ini saya terapkan di kelas, hasilnya seperti apa, ketika hasilnya seperti ini, oh masih rendah. Ya. Nah berarti guru itu yang harus selalu meningkatkan, jadi menyesuaikan karakteristik anak juga di kelas Pak. Jadi guru itu yang harus mencari metode yang tepat untuk muridnya. Jadi jangan sampai bosan udah matematika takut, ditambah lagi kita tidak bisa kita tidak bisa mencari metode yang paling tepat untuk yang mata pelajaran itu, yang di materinya tentang apa. Jadi guru juga harus pintar-pintar. Makanya kalau menurut saya kompetensi guru, pedagogi, profesionalitas harus terus digali dari guru itu sendiri ya. Kemudian nih pada pelajaran IPA misalnya, Bu, Ya. IPS atau PKN yang sifatnya hafalan, susah sekali anak-anak ini untuk menghafal. Begitu hari ini kita terangkan, besoknya sudah lupa waktu kita tanya pas persepsi kan. Siapa yang masih ingat pelajaran kemarin? Ya, sebelumnya. Ya, begitu kita tanyakan, mereka sudah lupa, Bu. Ya. Itu lagi Pak, memang kalau menurut saya sebagian besar yang saya temui, kemarin saya juga melakukan tindakan kelas juga, ternyata memang ada konsep-konsep tertentu yang memang di pelajaran IPA ataupun IPS itu memang IPAS ya khususnya, itu terkadang memang juga guru juga harus mencari metode yang tepat, strategi dan model pembelajaran yang tepat. Nah ketika murid itu dia susah menghafal, karena kan selama ini kita tidak pernah memberikan kesempatan kepada siswa, karena gurunya aja hanya langsung ke persepsinya, ini udah nak silakan kita langsung masuk materi. Nah kan kebanyakan sih begitu, tidak betul-betul di pembelajaran intinya tidak dimaksimalkan siswanya dan mencari metode yang tepat. Siswa dibagi kelompok kecil, kemudian misalnya misal aja nih gerhana matahari, gerhana bulan, itu si guru juga harus menggunakan model-model yang selama ini masih ada di laboratorium sekolah. Kita punya kit-kit itu yang di sekolah itu tidak pernah diberdayakan, dimaksimalkan pemanfaatannya. Kalau menurut saya sih kembali lagi ke guru sih Pak. Jujur sejujur saja saya terkadang saya menzolimi diri murid kita gitu. Kalau menurut saya ya kita yang harus pintar-pintar menerapkan metode yang tepat untuk materi-materi tertentu yang memang agar meningkatkan siswa itu menjadi lebih semangat belajarnya dan cepat menghafalnya. Nih kalau bisa juga pernah juga saya menggunakan metode kayak di fotosintesis ya Pak ya. Itu saya menggunakan dengan metode bernyanyi.
Misalnya apakah semua kayak gini, kita ciptakan lagu-lagu yang lirik-lirik lagu anak-anak kita terapkan dalam dalam materi-materi pembelajarannya. Itu sudah saya terapkan Pak kemarin. Mungkin hanya itu sih kalau untuk menemukan karya inovatif kayaknya belum Pak. Kalau saya belum. Iya. Jadi kembali lagi ke guru kalau menurut saya. Baik ya, Bu. Iya. Benar, kita bisa juga kita menerapkannya melalui nyanyian ya Bu, yang Benar. mudah dipahami Ya itu karena oleh saya sudah siswa. terapkan. Jadi anak-anak tuh jadi cepat hafalnya. Kayak mempelajari enzim-enzim yang terdapat pada Pencernaan ya, usus. pencernaan, pada sistem pencernaan makanan itu sebetulnya bisa digali dengan kayak kita bernyanyi lagu-lagu yang hit-hit saat ini ya, kita menggunakan lirik-lirik lagu tersebut mungkin lebih familiar kita gunakan seperti itu. Kalau saya sih menggunakan itu Pak, sudah menggunakan metode itu sejak tahun 2018 itu sudah. Itu salah satu yang pernah saya buat lagu-lagu, kemudian juga sifat-sifat benda. Itu saya gunakan juga lagu-lagu juga Pak. Jadi anak-anak dengan seperti itu mereka lebih mudah Pak menyerap dan menghafal. Kalau menurut saya sih itu. Gurunya yang memang harus mencari metode yang tepat untuk ini bagaimana caranya supaya anak lebih bersemangat belajarnya dan cepat mengingatnya seperti itu. Kalau menurut saya itu Pak. Mantap Bu penjelasannya. Insya Allah nih nanti akan saya coba nih, saya Ya, bagus Pak. Iya, karena kita kan implementasikan di kelas. kita sharing ya kan sesuatu yang baik. Misalnya itu Bapak juga akan berinovasi lagi dengan saya seperti ini. Mungkin Bapak temukan lagi yang mungkin metode tertentu yang bisa Bapak terapkan di kelas Bapak ya. Mungkin kalau menurut saya itu akan membantu, sangat membantu dan untuk dunia pendidikan kalau menurut saya seperti itu. Nah, kemudian Bu ada lagi siswa saya Bu. Begitu saya suruh maju ke kelas, maju di depan kelas, maaf, dia nggak mau, malu-malu. Oh, iya. Banyak, asal begitu kan kita sudah menjelaskan materi melalui video atau melalui LKPD, ternyata mereka begitu saya tanya siapa yang belum mengerti, tidak ada yang tidak mau nunjuk, tidak mau bertanya, ya, tidak mau bertanya, ya masih itu malu gitu Bu. memang itu yang menjadi fenomena sampai saat ini Pak. Ya. Saya di kelas 6 pun kelas saya sendiri khususnya di materi-materi pelajar tertentu ya memang anak-anak susah untuk kita, hanya sebagian kecil. Jadi guru lah yang harus lebih berinovasi lagi, mencari metode, mencari strategi pembelajaran yang tepat supaya siswa kita lebih aktif gitu kan, memanfaatkan siswa supaya mereka di awal itu kita harus buat kesepakatan dulu. Hari ini anak-anak materinya misalnya tentang apa ya, belajar sebelumnya tentang ini kita kaitkan dulu ya dengan pelajaran sebelumnya. Kita masuk ke pelajaran hari ini, kita bagi kelompoknya. Kemudian kalau menurut saya selanjutnya ya kita guru harus bergantian, dari setiap mereka itu harus bermain peran, berperan di masing-masing kelompoknya supaya mereka bertanggung jawab Pak. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi pada saat kita berikan hari ini anak-anak kita diskusi ya, misalnya tentang IPS ya, misalnya kayak keberagaman budaya Indonesia, kalian lihat seperti apa ya, nggak jauh-jauh kearifan lokal kita bisanya banyak digali ya Pak ya. Nah suruh anak-anak itu, mereka misalnya kita membuat misal pempek, misalnya kita buat apa nih, anak-anak buat ya, nanti ada yang menjelaskan, kamu ada yang baca, ada yang jadi moderator. Jadi kalau menurut saya dengan pembiasaan seperti itu, kita gurunya juga menyerahkan kepada siswanya, tentunya anak-anak lebih terbiasa. Lama-lama mereka nggak malu-malu. Iya. Jadi kita gantian, merasa tiap-tiap kelompok itu, ayo anak-anak kelompok 1, ayo kelompok melati, atau bisa juga kita nama-nama yang lain kan. Suruh mereka maju semua Pak. Kalau bisa buat memang kita setting di kelas itu memang buat seperti kayak kerja kelompok gitu, kita mau presentasi, ada yang moderatornya, ada yang notulennya, jadi mereka memperkenalkan anggota-anggotanya. Jadi seperti itu. Berbagi peran. Salah satu sih trik-triknya dan strateginya sih kayak gitu, bermain peran juga. Bisa juga bermain peran Pak, kalau misalnya di kelas 6 itu kan ada planet-planet tuh. Benar, ya. Ada kita main gantungnya kan, ada tuh masih di laboratorium kita kan masih ada ya. Nah, ada yang Merkurius, Venus, ada yang jadi matahari. Nah, mereka menghafal dari materi itu, misalnya ciri-ciri Merkurius seperti apa, letaknya di nomor berapa, planet ini di nomor berapa. Jadi aku di nomor ini, jadi mereka dibiasakan untuk pembiasaan berbicara ataupun mereka menyampaikan pendapatnya. Kalau menurut saya seperti itu, salah satunya. Nah kemudian ini Bu, peran orang tua kan sangat menunjang dalam proses kegiatan pembelajaran. Nah yang sering kita temui ini, kita kan punya grup paguyuban kelas ya. Iya betul. Begitu kita informasikan bla 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 bla, tidak ada Bu yang merespon. Nah bagaimana Bu
supaya Trik-triknya ya. trik-triknya supaya hubungan Ada komunikasi komunikasi antara yang baik guru ya, terjalin dengan dengan baik. orang tua ini bisa berjalan dengan baik. Ya, ya kebanyakan sih ya selama ini ya di lapangan seperti itu Pak. Gimana seorang gurunya itu bisa membangun komunikasi yang baik kepada orang tua. Kalau menurut saya pertama langkahnya adalah pendekatan secara personal. Pendekatan secara personal, kemudian kita sering tanyakan, kemudian kita panggil, kita sering ya misalnya 1 minggu pun kita bolehlah sekali-sekali kita mengundang wali murid gitu untuk bertemu hari ini Bapak Ibu gimana kabarnya. Nanti sebelumnya kita tulis dulu tuh di grup WA grup ya Iya, biasanya benar. ya. Saya Kita Bapak, bimbingan kelas. kita kan Bapak kelas 5 ya. Iya. Kan jadi kita di grup Bapak bilang aja hari ini Bapak Ibu mohon kehadirannya. Kita akan membicarakan tentang pojok baca misalnya salah satunya. Ya udah gitu. Nanti disepakati aja pada saat mereka sudah datang maunya gimana. Dan di situ juga sebelumnya juga ditentukan nih rencananya apa. Jadi pada saat itu mereka tanya siapa-siapa yang nggak hadir, kita perhatikan. Kalaupun memang ada dari wali siswa itu yang sudah berapa kali pertemuan dia Tidak nggak hadir datang, gitu. ya tentunya kalau menurut saya lebih didekati secara personal lebih Personal, intensif secara lagi. personal. Jadi dengan kedekatan emosional, kekeluargaan, ya tentu kita pun juga menyampaikan informasi-informasi terkait anaknya. Jadi kan perkembangan anak itu sangat penting Pak. Kalau kita bisa menjalin komunikasi, ibu apa kabar anaknya, misalnya dia sakit. Jadi dari kitanya Pak, dari seorang guru itulah yang harus menimbulkan rasa supaya kedekatan itu terjalin dengan baik, komunikasi yang baik antara wali kelas dengan wali siswa itu sendiri. Kalau menurut saya itu. Jadi kita juga bisa melakukan kunjungan ke rumah gitu. Ya boleh, home visit boleh datang Pak. Ketika ya tidak ada salahnya kan kalau misalnya ada yang sakit kita kunjungi, kita ajak teman-teman yang lain, kita ajak wali siswa yang lain misalnya, ataupun mungkin bisa disepakati di kelas itu misalnya mau jalan-jalan ke pantai. Iya, Kita kan kita kan ke pantai nih, ayo bapak-bapak ibu-ibu misalnya ada misalnya kelas kita mau mengadakan misalnya mau baca aja nih, bawa buku satu misalnya, kita ajak ke pantai masing-masing, nanti bawa makanan ya. Ataupun bisa juga dengan kayak sarapan bersama ke lapangan di pantai juga bisa, orang tua yang nganter, nanti kita kumpul sebentar sama orang tua, kita komunikasi sebentar. Jadi kalau menurut saya sih salah satu trik-triknya itu seperti itu Pak, langkah-langkah ya kita dulu yang harus memberikan contohnya kepada mereka supaya kita lebih dekat secara personal. Bagi yang sulit ya ditanyakan kendalanya apa. Kita yang harus bagaimana Iya, kita sebagai guru gurunya. melakukan pendekatan-pendekatan. Iya betul Pak, harus dari kita komunikasi itu Pak. Kalau kita mau nunggu dari orang lain Iya, kan kayaknya nggak bakal ini jalan-jalan gitu ya Pak, tidak akan maju-maju gitu pelaksanaannya. Stagnan gitu. Oke, lanjutnya Bu gini ya. Banyak di antara guru nih masih enggan menggunakan peralatan atau metode pembelajaran yang berbasis IT gitu. Iya, menggunakan infokus ya di kelas ya. Iya. Itu maksudnya jadi kita memberdayakan juga Pak. Ya itu tadi Pak, guru harus 4 kompetensi guru itu ya harus ada. Betul-betul guru itu harus terus berinovasi, menggali, belajar ya. Kompetensi profesional, pedagogi, kemudian kepribadian dan sosialnya itu memang harus klop Pak kalau menurut saya. Dan kita di KKG kan, Bapak di KKG kelas 5 jalin komunikasi untuk bisa memberdayakan teman-teman kita semuanya supaya kita lebih lebih mau memanfaatkan IT tadi Pak di kelas. Sebetulnya anak senang Pak, untuk anak-anak yang visual itu kan kayaknya senang mereka. Yang visual pasti iya, mereka. Yang auditori juga, yang visual juga ya. Jadi kita sih kalau menurut saya ya nggak ada salahnya karena kan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara juga, karena itu kan sudah sesuai dengan kodrat alamnya dan harus menyesuaikan dengan masanya saat ini. Ya karena saat ini ya teknologi memang harus mereka kuasai. Justru kalau kita guru kita tidak mau belajar ya tentunya kita akan ketinggalan. Justru siswa yang lebih pintar Pak terkadang. Ya, benar. Mereka lebih buat Google Meet, mereka lebih pintar bikin template mereka udah bisa. Nih kalau guru aja kita share screen aja kadang-kadang udah aduh nih gimana gitu. Jadi dari menurut saya pribadi jujur aja ya masih baru mau belajar lagi sih. Sepanjang hayat lah, long life education kalau menurut saya seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya berbagai terobosan inovasi, penggunaan metode pembelajaran tepat,
Nanti siswa kita juga bisa menjawab eh, pertanyaan yang berbasis hot. Nah, ini sering kita juga temuin iya, Bu. benar. Begitu siswa kita kasih soal tentang hot, Iya, yang hot mereka nggak bisa jawab. iya. Nggak Karena bisa mereka menerangkan misalnya untuk presentasi di depan kelas mereka belum tahu. iya, sebetulnya ada langkah-langkahnya juga sih Pak. Untuk Kita hot sebagai sendiri. seorang guru itu langkah yang pertama yang harus dia lakukan diantaranya yang pernah kita dapetin ada yang pernah ya kita diberikan oleh Bu Hayatun. Oh iya benar. Itu ya pembelajaran berbasis zona hot. Bali House itu ya hot itu ya high order and thinking skill itu ya salah satu diantaranya juga guru harus mengeluarkan IT juga sehingga mereka mau mengeluarkan pendapatnya terbiasa juga dengan soal-soal yang bisa menganalisa dan menggali pemikirannya. Jadi salah satu kita harus dulu merangsang kita ada tema nih. Jadi anak diajak berpikir kreatif untuk bisa menyampaikan pendapat dan ide-idenya. Kalau menurut saya seperti itu Pak. Mereka harus baca dulu sementara. Mereka harus belajar ataupun kita bisa juga dengan kayak misalnya tema apa yang saat ini misalnya kayak ini sekarang ini kan lagi suhu udara kita ini kan lagi tinggi-tingginya ya. Jadi kalau kita lihat kan fenomena kayak yang terjadi di India kayak gitu. Nah, kita kita share dulu nih filmnya atau video yang terjadi nih di negara-negara lain di Indonesia nih saat ini suhu udara di keadaan bumi ini seperti ini. Nah, anak-anak bisa mereka mengungkapkan apa yang ada dan bisa menganalisa apa yang terjadi fenomena. Oh ini Bu, misalnya matahari ini panas, misalnya ini Bu, misalnya banyak hutan-hutan yang ditebang. Nah, mungkin jadi kan mereka tampung semua pemikiran-pemikiran mereka sehingga mereka terbiasa juga ketika kita memberikan soal yang high order thinking skill itu mereka akan terbiasa. Ya, memang gurunya juga yang harus menggali kemampuan anak untuk lebih mampu berpikir kreatif kalau menurut saya seperti itu. Memang kelas 4 dan 5 memang dipersiapkan untuk mengikuti ANBK kan. Memang rata-rata saya lihat di situ 2 tahun ini soal-soalnya semua pertanyaan hot semua. Yang betul-betul harus kita terapkan ya, bagaimana anak-anak bisa menguasai keterampilan literasi, numerasi dan bisa menjawab soal berbasis hot tadi. Iya betul. Karena juga siswa juga harus diajarkan sejak dini juga menurut saya Pak ketika dia mendapat suatu kalimat dan mereka menemukan di dalam suatu paragraf itu harus mereka harus bisa melihat kata-kata kunci yang terdapat di kalimat tersebut. Jadi sejak dari SD-nya aja Pak, dari sekarang ini pun kita harus membiasakan kalau menurut saya. Jadi seorang guru itu kita harus lebih bisa berkomunikasi, menyampaikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang gurunya yang harus lebih kreatif, pemantik yang ini kalau materi ini lebih bagusnya saya tidak menanyakan tetapi kita harus kayak trik-trik untuk bisa menggali pertanyaan pemantik seperti apa yang harus kita buat ketika materi yang sedang kita ajarkan kepada siswa kalau menurut saya seperti itu. Dengan adanya pertanyaan pemantik tadi otomatis minat belajar tergali juga di pemikiran semangat tinggi ya seperti itu Pak. Kalau kita membiasakan ini pembiasaannya bagaimana seorang guru bisa memaksimalkan, memberdayakan, bermitra dengan siswanya dan itu juga harus seorang guru juga menurut saya ya dengan kemampuan bakja, dengan kemampuan tirta bisa menjadi seorang memfasilitasi siswa supaya mereka bisa lebih tidak malu-malu menyampaikan pendapatnya. Jadi kita yang memfasilitasinya Pak. Jadi kita sebagai agen pembelajaran di kelas itu ya memang harus betul-betul belajar, harus bekerja keras, berdarah-darah lah untuk saat ini supaya kita bisa mempersiapkan anak-anak yang lebih bisa mampu berpikir kreatif di masa yang akan datang. Mereka kompetitif dalam kehidupannya, mereka lebih saingnya lebih ketat, lebih kita aja saat ini aja kita ini seperti ini ya gitu ya, apalagi zamannya nanti anak-anak kita nanti di masa yang akan datang. Kalau mereka tidak dipersiapkan sejak dini, kita akan kesulitan Pak, kasihan anak-anaknya kalau menurut saya seperti itu. Oke Bu, jadi memang kesimpulan utamanya semua itu harus dimulai dari kita. Iya, guru kita lah. Sebagai guru. Ya, bagaimana menemukan ide-ide, metode pembelajaran yang tepat sehingga anak-anak bisa menguasai pembelajaran. Iya, guru harus memiliki prakarsa yang terbaru, merubah mindsetnya yang lama menjadi mindset yang baru
memberdayakan siswa, berpihak pada siswa, dengan jangan sampai meninggalkan nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Dengan sekarang kan profil belajar Pancasila yang harus kita tanamkan pembiasaan itu. Karena kalau kita lihat di negara lain kayak Jepang, nggak jauh-jauh sih Singapura, mereka budaya antri, tegur sapa salam itu sebetulnya ya tetap kita harus kita tingkatkan lagi. Ya, jadi dengan itu kita juga membangun komunikasi gitu dengan anak. Jadi anak nggak malu-malu mengeluarkan pendapatnya. Nah, apa kabar? Tadi diantar siapa? Naik apa? Gitu. Kita tanya. Jadi mereka terbiasa untuk berbicara, menyampaikan idenya seperti itu. Karena memang adab itu lebih utama Ya, dibanding karakter, ilmu. Pak. Harus lebih utama, harus yang Harus, pertama ya. dibandingkan ilmu. Ilmu, benar Pak, benar. Kalau saya sepakat itu Pak. Saya sangat menjunjung tinggi gitu. Oke, baik, terima kasih Ibu Ana Mawadah SPD telah meluangkan waktunya, telah berbagi begitu banyak informasi yang sangat-sangat Sama-sama bermanfaat bagi Pak, masih saya, banyak Bu. kekurangan Pak, masih banyak belajar, insya Allah Pak. Kita sama-sama sharing ya Pak. Kalau ada Oke. informasi yang terbaru dari Pak Yayan nanti Ya, saya bisa sharing loh di kelas 6 ya nanti ya seperti apa sama-sama, ya. Bu. Luar biasa Bu Ana Mawadah. Oke, makasih ya Bu atas Iya, waktunya. sama-sama Pak Yayan. Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.